Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Biasa dipanggil di komunitas Mang Hendra. Di komunitas ya. Sini ada yang belum pernah lihat saya? Sombong banget. Ada yang belum kenal saya? Ada enggak? Ada yang pernah lihat saya belum sebelumnya? Belum kenal. Ada yang pernah lihat saya belum sebelumnya? Belum. Belum ya? Pernah lihat Trans TV enggak? Pernah lihat enggak Trans TV? Kalau pernah lihat saya nggak ada di sana, Pak. Ya, thank you. Saya basic saya memang dulu pengusaha advertising dari tahun 2009 sampai dengan terakhir nunjem itu 2018 ya, karena ada something wrong di manajemen saya, ada yang nggak amanah, tapi tetap salah saya gitu kan ya. Dari situ memang benar-benar gelap, bingung gitu kan harus ngapain. Sampai kondisi masuk ke 2020 itu tidak ada solusi dan bukan hampir ya, rumah yang saya tinggal pun sudah mau dijabel sama bank gitu ya. Dan saya juga memang dalam bisnis, kalau dulu prinsip saya kalau nggak kenal bank nggak bisa maju gitu kan ya. Padahal ternyata subhanallah itu jalan yang buat saya itu agak keliru gitu kan dari religi saya. Akhirnya 2020 gitu ya, 2020 saya evaluasi akhirnya saya punya kesimpulan sebelum kenal motor adalah bagaimana caranya saya melakukan sebuah perubahan gitu ya. Perubahan itu seperti apa? Akhirnya saya coba observasi, ternyata dunia sudah berubah gitu ya. Dunia sudah berubah dalam arti yang tadinya konvensional ke digital. Nah, itu yang membuat saya itu ketemu dengan kanun motor itu digital gitu ya. Jadi saya belajar kursus ini segala macam, pada rulahnya ketemu sama Dokter Angga, itu mentor saya sekarang gitu kan, abah gitu ya. Pertama saya kenal datang ke rumah Dokter Angga, lalu Dokter Angga ngomong ABC tentang digital, saya nggak paham. Yang ini saya ingat banget di sama Dokter Angga adalah saya dikasih nasi kotak enak banget. Jadi kenangan yang paling luar biasa di rumah Dokter Angga adalah saya dikasih nasi kotak enak banget gitu ya kan. Oh ini ya digital hasilnya. Akhirnya saya pulang dan lagi-lagi saya terus mencari di konsen digital gitu kan. Dan saya ketemu sama ada namanya Pak Taufik. Taufik itu dulu yang megang Avana, kalau pernah dengar aplikasi Avana. Dan saya langsung dekati beliau, saya pengen belajar, dan akhirnya dia kasih nomor telepon asistennya, saya kenalan, lalu seminggu kemudian saya telepon asistennya untuk mau belajar ceritanya. Nggak tahu kenapa si asisten itu bilang, Pak, saya udah nggak kerja lagi di Pak Taufik, saya kerjanya di dia nggak nyebut nama Growit apa gitu ya, nama perusahaannya. Oh yaudah saya kesana. Pas kesana rumah Dokter Angga lagi. Jadi subhanallah ini ada apa dengan Dokter Angga? Jodoh. Iya gitu kan. Subhanallah ada apa? Akhirnya ya dari situ ngobrol dan Dokter Angga main ke rumah saya ngejelasin sesuatu yang membuat saya tuh tadi Dokter Wikan bilang nggak bisa tidur karena apa? Saya orang sales ya. Saya orang sales, saya orang hitung-hitungan. Saya orang marketing, tahu mana cuan mana enggak nih gitu kan. Jadi kalau saya lihat ini bisnis gila gitu kan. Ini bisnis yang istilahnya modalnya cukup sekali, balik modalnya cepat gitu kan ya, dan bisa margin berkali-kali lipat gitu. Begitu diterangkan dari Equine System, jadi yang membuat saya tertarik di bisnis ini ada 3. Yang pertama, waktu itu Dokter Angga bilang kita together, jadi saya akan didampingin ya, di mentoring gitu kan, together itu bersama-sama gitu kan ya. Yang kedua, kita akan melakukan dengan digital, itu sama frekuensinya sama saya kan. Yang ketiga gitu kan, Equine Systemnya ya. Begitu saya cek lihat Equine Systemnya, buat saya orang sales itu ngeri banget ya. Saya belum pernah lihat sistem seperti ini karena saya selama 14 tahun mainnya ya karena di hitung-hitungan gitu kan kalau jualan itu. Akhirnya ya udah, saya Dokter Angga bilang cuma satu, you trust me, you follow me gitu kan. Kalau enggak buat tinggalin. Cuma ngomong gitu doang Dokter Angga. Akhirnya saya ngomong sama istri saya terkait ini gitu kan ya, terkait bisnis ini. Istri saya cuma bilang, itu gimana rumah yang mau dijabel gitu. Iya gitu ya. Kalaupun ada uang ya bayar rumah.
gitu kan ya. Jangan beli mesin buat apa gitu kan, nggak ngerti, nggak jelas artinya apa namanya, ini mau kemana gitu kan. Jadi konflik, ibu, konfliknya bukan karena saya lagi ada uang bukan. Jadi lagi nggak ada uang, maksain untuk beli sesuatu gitu kan. Akhirnya coba istiqoroh dulu, dan ternyata udahlah, bismillah, kamu percaya nggak sama saya bilang gitu kan. Ya kalau bilang percaya 14 tahun nikah, saya nggak percaya gitu kan. Ya udah bismillah aja, udah gitu kan. Terus duitnya dari mana? Nah itu dia dari mana gitu. Akhirnya ya karena saya jujur aja, dok, waktu itu dengan kondisi yang bukan hanya pas-pasan, di bawah pas-pasan, minus ya, kagok punya hutang saat itu. Ya udah, saya bilang gitu kan, namanya orang pengusaha mah ya udah biasa dengan hutang gitu kan. Udah deh mah, kagok punya hutang, kita tambah aja deh hutangnya, saya bilang gitu kan. Ya, saya cari saudara yang belum pernah saya utangin, adik saya gitu kan. Adik saya nego, saya minta pinjam dong, ngomong itu, tapi nggak bisa bayar cepat ya, saya bilang gitu. Terus jangan dikasih bunga, saya bilang gitu kan ya. Kalau dulu ya saya main bunga, kalau sekarang saya nggak berani. Akhirnya waktu itu pernah dipinjemin 27 juta mesin yang GR2, ya kan. Udahlah, pas duitnya datang, mau saya berangkat, ditarik lagi sama bini gitu. Coba pikirin lagi lah. Ini rumah udah depan mata katanya gitu kan. Saya cuma bilang rasional 27 juta 500, utang kita 250 juta. Ya kan, kebetulan rumah saya memang dengan izin Allah saya punya rumah harganya sekitar 2,5 M, jadi cuma 10%. Tetap itu mau dijawab. Jadi artinya apa? 27 juta 500 itu cuma 10%-nya dari utang saya. Saya pikir bang nggak akan bisa toleransi, tetap aja bodo amat lah, gitu kan? Itu cuma ngasih debu-debunya bunga gitu kan, debu-debunya bunga. Udahlah bismillah, ntar kalau bang saya maju. Ternyata saya konsul sama teman saya di perbankan, bank itu ternyata kalau ada, ini sedikit trik ya, yang punya utang sama bank ya. Jadi kalau teman-teman punya utang sama bank, jangan ditelepon, jangan nggak ngangkat, didatengin jangan nggak ada. Kalau bisa sebelum mereka datang, kita datang mereka. Bener, saya kasih tahu itu triknya. Jadi kalau misalnya kalau kita punya utang, jangan lari, datang, karena bank melihat etikat baik. Dari situ saya datang ke bank, saya bilang bang terima kasih, udah kasih pinjaman sama saya, tapi kondisi saya sekarang benar-benar terpuruk, bisa nggak abang, abang kasih spare time lagi buat saya untuk bisa beresin. Dan dia cuma bilang, kasih ilustrasi saya untuk bagaimana Anda bisa dapetin uang dan bayar. Oke, kasih waktu saya 2 hari, akhirnya saya ngarang. Ngarang udah pokoknya. Iya, yang namanya marketing ya, ngarang. Akhirnya saya dapat 6 bulan, mundur 6 bulan. Ya udah dari situ akhirnya beli itu kita tuh, ya kan di bulan Maret Februari ya kalau nggak salah ya, 2020 subhanallah, saya langsung kenal sama dokter Ikan. Saya datang ke dok, saya pengen kayak dokter. Salah. Oh iya punya. Ya udah setelah saya ikut 2 kali ya dok ya, 2 kali kelasnya dokter, saya langsung datengin dokter, dok, saya pengen kayak dokter. Akhirnya dokter mungkin melihat ini sopo iki, lihat ini siapa ini orang ini kan. Akhirnya dokter Ikan memberikan kesempatan untuk saya belajar ya dok ya, datang ke rumah saya waktu itu ya, seminggu sekali. Ini saya hari Rabu ya kan, hari Rabu datang ke rumah saya, dan berapa kali ya, 3 kali ya dok ya, 3 kali, mau ke-4 kali COVID total. Jadi bulan Maret itu langsung Pak Jokowi itu langsung warning bahwa Indonesia COVID, darurat COVID. Dari situ kita bingung ya, saya bingung, benar-benar bingung. Akhirnya ngobrol sama dokter Angga untuk fokus kita bikin digital. Selama 6 bulan saya benar-benar belajar. Akhirnya dengan izin Allah 1,5 tahun saya bisa dapat closing 101 mesin tanpa ketemu orang, tanpa pernah ketemu orang yang dijual, tidak pernah kenal. Jadi ya saya jual, ada orang Kalimantan beli, ya kan, ada orang Makassar, padahal saya stay di Bandung gitu kan ya, ada orang dari Surabaya bahkan, mohon maaf. Dari gitu. Iya. Jadi dengan digital itu ya saya melihat peluangnya gitu, karena posisi saya memang posisi yang lahir di kondisi COVID gitu kan, mau nggak mau kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik, tapi saya rasa kita lah yang akan membuat kondisi itu baik-baik saja. Ya,
Jadi kita jangan coba diwarnai sama kondisi, tapi coba kita mewarnai. Jadi apapun itu, sebenarnya kondisi itu hanya kita yang tahu dan hanya kita yang bisa memperbaiki. Ya, kalau kita bilang, oh saat ini susah, ya susah benar ya. Gitu kan. Jadi kondisi sekarang misalnya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu mau beli mesin dengan harga 63 juta atau 50 juta gitu kan, nggak punya uang, sama bu. Kondisi saya juga sama gitu kan. Tapi saya melihat ada satu titik di mana ada istilahnya ada dua kategori manusia. Ada tipikal yang lihat dulu baru percaya, ya, atau percaya dulu baru lihat, ya. Nah contohnya kalau lihat dulu baru percaya itu misalnya seperti ini. Jadi sesuatunya baru lihat dulu baru oh ya saya percaya. Contoh misalnya saya ke dokter Wika, dok saya punya kecengan cantik banget dok, gitu kan. Atau dokter Wika, nggak percaya muka kamu hitam jelek segala gitu kan, miskin gitu. Mana buktiin dulu, bawa ke sini ceweknya, baru saya percaya. Saya bawa ceweknya, gitu kan. Dok ini dok ceweknya dok, sana ini, oh ceweknya, baru percaya dokter Wika. Artinya lihat dulu baru percaya, ya kan. Tapi kalau percaya dulu baru lihat, ya itu contohnya kayak kita beribadah kepada Tuhan, ya. Pertanyaan saya, ibu capek-capek sholat, malam zikir, ngaji, ya itu karena apa? Teman-teman, ya karena apa? Ya kan kita ngaji, kita dapat duit gitu kan ya, kita buang lagi buat sedekah, udah susah-susah cari, dibuang buat zakat, buat sedekah, karena apa? Oh takut mengerak sama api neraka, misalnya gitu kan ya. Pertanyaan saya, pernah nggak kita lihat api neraka? Oh saya takut sama siksanya malaikat mungkar nakir gitu kan. Pertanyaannya, kita pernah nggak lihat malaikat mungkar nakir? Nggak pernah lihat. Oh saya pengen masuk surga. Pernah nggak kita diiming-imingi surga kayak gini loh, surga kayak gini loh, ada yang mau nggak? Nggak pernah ada teman-teman. Iya kan? Karena kita yakin apa yang kita lakukan ini sekarang, nanti kita akan ketemu sama Tuhan kita akan ketemu sama Kanjeng Rasul, dan kita istiqomah gitu kan. Makanya dari situ saya percaya bahwa kalau punya keyakinan yang kuat gitu kan, apapun ya, di bisnis, di agama atau segala macam tindakan kita, insya Allah kalau kita istiqomah, kita akan melihat apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.